Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil, agar nanti malam bisa mengakhiri hari dalam damai sejahtera? Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa sebetulnya kita semua bukan diminta untuk menjadi baik, diminta untuk menjadi murah hati. Tidak. Kita sebetulnya cuma diingatkan. Kebaikan hati, kemurahan hati, itu adalah jati diri kita. Bukan kita supaya menjadi baik hati, tidak. Kita adalah kebaikan hati itu. Hanya seringkali lupa. Atau kemudian menutup diri. Atau tidak mengenali jati diri kita yang sebenarnya. Bisa saja terjadi karena masa lalu yang kurang baik. Bisa jadi karena lingkungan yang mengkondisikan kita sehingga kita tidak sungguh-sungguh baik hati, mengalami kepahitan atau luka dan kemudian menutup diri. Atau kita menyerah ketika kita berbuat baik, mengungkapkan kebaikan hati, justru mengalami kekecewaan. Tetapi sebetulnya itulah jati diri kita. Maka mengenal diri itu penting sekali. Kita adalah kebaikan hati itu sendiri. Dan karena itu kita menyerah, kita lemah ketika kita menghadapi kebaikan hati. Orang yang sangat keras pun ketika diampuni, dicintai, dan menerima kebaikan hati yang tulus, dia akan meleleh. Karena dikembalikan pada jati diri yang sebenarnya. Namun ketika mengalami kekerasan, perlawanan, tekanan, justru seringkali menjadi makin keras. Maka benar juga bahwa batu yang keras lama-lama akan juga menjadi lembut ketika mengalami ditetesi air yang terus-menerus dalam kelembutan tanpa menyerah. Maka penting bahwa kita never give up. Never give up to human being. Kita sendiri tidak boleh menyerah untuk terus berbuat baik dan berbaik hati. Karena itu mengembalikan kita pada jati diri kita yang sebenarnya. Kalau lupa, peliharalah seekor anjing. Anjing tidak pernah menyerah terhadap kita dan begitu sabar sampai kita mengerti dan melakukan cinta yang tanpa pamrih. Dia akan terus menunggu, dia akan terus menyambut, dia akan terus mencintai kita apa adanya. Dia akan terus bersuka cita kepada kita. At any time, mau tengah malam, mau pagi hari, kapan saja. Dia akan menunjukkan bahwa kitalah sumber kebahagiaannya. Kitalah cintanya yang sejati. Sampai kita mengerti unconditional love, maka kemudian dia akan berhenti dan merasa puas. Dan karena itu dia tidak pernah menyerah untuk mengajar kepada kita apa artinya cinta sejati. Tetapi sebetulnya karena anjing-anjing peliharaan kita itu mengerti kita. Bahwa kita adalah kebaikan hati itu. Kita adalah cinta Tuhan itu sendiri. Maka dia selalu mengingatkan kepada kita untuk terus just be human. Mengenal diri. Betapa hebatnya kita itu. Yaitu wujud kasih Allah sendiri. Maka jangan membiarkan masa lalu yang pahit mengubah kita menjadi less human.
menjadi kurang baik hati. Jangan sampai lingkungan dan peristiwa buruk membuat kita menyerah terhadap kebaikan hati. Karena kemudian kita sungguh-sungguh kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Kembali ke alam, kembali ke binatang-binatang piaraan, mereka mengerti apa yang kita lalui, mengerti apa yang kita alami, dan tetap percaya kepada kita, never give up. Maka kita mestinya harus berani terus bergerak, terus menjadi manusia dalam kesederhanaannya, yang sungguh-sungguh dasarnya adalah kebaikan hati. Kebaikan hati adalah sebuah identitas atau kenyataan yang harus ditemukan kembali di dalam diri setiap orang di antara kita. Kita juga tidak boleh menyerah, terutama oleh penghakiman-penghakiman yang kita terima dari orang lain maupun yang kita berikan. Kalau kita mengenal orang, oh dia begini, dia begitu, jangan lupa. Jangan sampai itu membuat kita tidak mampu mencintai. Jangan lupa bahwa setiap orang adalah kebaikan hati Tuhan sendiri. Maka penting kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Justru kuncinya ada di situ. Ketika kita mau menyerah, ketika kita menemui jalan buntu, fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dan lakukan yang terbaik, yaitu kebaikan hati. Itu bisa kita lakukan. Sekecil apapun itu mengubah segalanya, termasuk mengubah diri kita, mengingatkan diri kita siapa diri kita yang sebenarnya. Bisa dengan menyiapkan 10 nasi bungkus, berikan kepada security atau orang-orang yang ada di jalanan. Itu kebaikan kecil yang mengubah banyak orang dan mengubah diri kita selalu ingat bahwa kita adalah kebaikan hati itu sendiri. Ada sebuah kisah yang menarik. Kisahnya terjadi 20 tahun yang lalu, mungkin lebih. Seorang yang baru saja lulus kuliah dan tentu ingin sekali mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan dia mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan grup, perusahaan yang cukup kuat, bonafit. Dan dia harus diwawancarai. Tetapi neneknya sakit. Dan hanya dia serta supir yang bisa menunggu. Yang lainnya terlalu sibuk. Dan ketika nenek itu mengerti bahwa cucunya akan wawancara, meninggalkan dia. Dan apabila nanti diterima, tidak ada lagi yang menunggu. Nenek itu memandang sang cucu dengan pandangan yang gelisah, galau. Apakah cucunya akan memilih karir, pekerjaan yang sungguh dia idamkan, atau menemani dia? Pribadi rapuh yang menjelang ajal. Kalau berdasarkan penilaian, pertimbangan kapitalistik, yang satu produktif, menjanjikan masa depan, yang satu non-produktif, tidak ada masa depan. Yang ada adalah kematian. Kalau itu pandangan kapitalistik. Banyak di antara kemudian kita memilih masa depan. Karena kemudian orang tua bisa saja meninggal, tetapi hidup harus berjalan. Maka wawancara, ujian, dan kemudian lulus dan bekerja jauh lebih masuk akal. Sehingga pilihan bisa dimengerti kalau sang cucu memilih wawancara daripada menunggui omannya yang sedang menunggu ajal. Tetapi kebaikan hati sebagai jati diri sang cucu membuat dia memilih untuk menunggui neneknya. Dan memang benar, tidak lama kemudian sang nenek dipanggil Tuhan.
Dan ternyata itu adalah keputusan yang tepat baginya. Orang mungkin melihatnya bodoh, tetapi itulah yang terbaik yang dia bisa. Kuncinya ada pada apa yang bisa saya lakukan. Dan kemudian sadar akan jati diri yang adalah kebaikan hati. Dan keputusan itu tidak pernah salah. Namun sering kita mendengar, wah anak saya lagi ujian, wah anak saya lagi bekerja sehingga tidak bisa aktif di gereja, tidak bisa melayani, tidak bisa berbuat baik. Karena ada yang lebih penting dan kita semua mengerti. Namun di situ ada ketidakmengertian, ada amnesia. Lupa diri siapa kita yang sebenarnya, yang adalah kebaikan hati. Dan sebetulnya benar perumpamaan yang mengatakan there is no greatness without kindness. Tidak ada sesuatu yang luar biasa tanpa kebaikan hati. Karena kebaikan hati adalah jati diri kita. Kita tidak diminta untuk menjadi baik hati, tetapi diingatkan kita ini kebaikan hati loh. Jangan lupa, buktikan. Dan kalau kita bisa membuktikan bahwa kita adalah kebaikan hati, maka kita bisa mengubah dunia ini. Hidup kita berubah, keluarga kita berubah, masyarakat kita berubah. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Diciptakan segambar dan secitra dengan Allah yang adalah kasih, yang adalah kebaikan hati. Supaya mengarahkan dan membimbing semesta ini menuju kepada kebaikan hati yang penuh, yang sempurna di dalam Tuhan sendiri. Namun sayang, justru kita yang sering diingatkan oleh semesta, oleh pohon-pohon yang terus menghasilkan buah, tidak memandang untuk siapa buah yang dihasilkan. Kita seringkali juga diingatkan oleh semesta, oleh sungai yang tidak pernah meminum airnya sendiri, tetapi memberikan kesegaran dan kehidupan kepada siapa saja yang dilewatinya. Padahal kita juga bagian dari alam, justru puncak ciptaan yang diciptakan untuk kebaikan hati, supaya bisa mengubah dunia ini, mengarahkan, menata, dan memimpin kehidupan ini menuju kebaikan hati yang sempurna dan penuh di dalam Tuhan sendiri. Dan karena itu kita dibekali kebaikan hati, dibekali akal budi, dibekali roh, dibekali cinta Tuhan sendiri. Tuhan selalu menemani kita sebagai Sang Immanuel yang selalu mengingatkan jati diri kita yang adalah kebaikan hati, agar kita bisa memimpin seluruh ciptaan menuju kepenuhan kebaikan hati di dalam Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Never give up because you are loved. Tuhan memberkati.